Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti, dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan, pukul 2 dini hari, live di Kompas TV. Teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, deretan artis yang berpotensi besar lolos ke Senayan, kini jadi sorotan. Di sisi lain, ada juga selebritas yang masih menanti hasil rekapitulasi yang bisa jadi tak sesuai harapan. Pemilu 2024 pun diramaikan fenomena deretan artis yang mencoba peruntungan maju pemilihan legislatif sejumlah daerah. Alfiansyah Bustomi alias Komeng salah satunya yang diprediksi lolos dalam pemilihan DPD dengan suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Barat. Caleg dari Partai Amanat Nasional Uya Kuya yang maju di daerah pemilihan Jakarta II juga berpotensi lolos ke Senayan. Di dapil yang sama, penyanyi sekaligus kader PDI Perjuangan Once Mekel juga berpotensi besar sukses melenggang ke Senayan. Di antara deretan selebritas yang punya kans besar ke Senayan, ada pula yang masih harap-harap cemas meski peluang tak terlalu luas. Salah satunya caleg dapil Jawa Barat 6 yang maju lewat Partai Perindo, Vicky Prasetyo. Mas Vicky, kalau melihat hasil rekapitulasi sekarang ini, sebenarnya Mas Vicky masih optimis nggak sih? Ya, asumsi quick count dan lain-lain itu kan bukan dijadikan barometer atau tolak ukur kita kan, melainkan nanti hasil ketetapan dari KPU plus yang kita kawal ya, gitu. Karena nanti akan ada harus hitung manual ya, gitu. Hitung manual dalam arti kita sesuaikan, kan kita semua hampir punya saksi di semua TPS, khususnya di 7.078 TPS yang ada di Kota Bekasi dan 5.570 TPS yang ada di Kota Depok. Nah, dari semua hasil TPS kita itu banyak banget yang tidak sama gitu. Makanya website KPU yang bisa dimasuk atau diupload siapapun itu menurut saya jangan dijadikan barometer, termasuk media gitu. Sejumlah media sudah bilang Mas Vicky rugi miliaran karena tidak lolos. Ini benar nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kita tarik dari perjuangan dan perjalanan kita di hampir 1 tahun ini, ya mendekati sih nilai-nilai itu gitu. Pastilah kita keluar gitu. Itu pun sudah kita sehemat mungkin gitu. Karena kan perjalanan kita memang bukan mau ya gitu loh, asal dalam waktu yang singkat
Kita sudah merencanakan ini dari hampir 1 tahun yang lalu, sudah membentuk timnya dari kerangka kecamatan, kerangka kelurahan, sampai per TPS dan lain-lain. Itu kan prosesnya pasti makan waktu. Jadi kalau artis terkenal tuh masih tetap butuh anggaran juga ya Mas ya? Ya seperti sosialisasi, acara-acara, event-event yang dijalankan dan diadakan. Ya partai itu sudah melakukan yang terbaik ya, banyak juga mensupport kita. Cuma tinggal si public figure atau pekerja seninya ini, artisnya ini mau turun bener nggak? Oh jadi dana pribadi bukan dari partai? Ya partai membantu lah beberapa dengan event, dengan APK, dengan lain-lain, banyak lah. Kalau nggak lolos kecewa nggak? Enggak sih Mas. Ya belajar itu kan pasti, sekolah itu kan ada iurannya. Saya anggap ini sebagai iuran pembelajaran. Dan ya meskipun partai saya, Perindo misalkan, tidak lolos parliamentary threshold, insya Allah sih saya akan selalu pengen berada setia di dalam rumah partai ini. Banyak petahana yang justru tergeser angkanya. Per hari ini misalnya, ada beberapa nama petahana yang justru tergeser dengan caleg-caleg yang baru ikut bertarung di 2024. Ini fenomena apa yang dilihat dari formal? Saya kira sih ada semacam kejenuhan mungkin gitu dengan wajah-wajah lama gitu di pemilih yang sudah cukup melek informasi gitu ya. Jadi di pemilih yang sudah sangat terinformasikan terkait dengan kinerja DPR misalnya, yang memang selama ini selalu dipenuhi oleh kritik gitu ya, juga tingkat kepercayaan DPR yang selalu rendah gitu. Itu saya kira di tingkat pemilih rasional itu jadi bahan pertimbangan ya, sehingga ketika ada figur baru yang menurut mereka kemudian juga tidak kalah punya potensi atau punya kapasitas dengan petahana, ya kenapa kemudian tidak mencoba figur baru ya. DKI 2 lah katakan ya, di sana ada petahana Eruko Sotarduga, ada Masinton, di Golkar juga ada Kristina yang nampaknya juga akan tergusur gitu ya. Oke, tapi kan mereka sudah punya modal sebagai petahana, sudah sering reses. Modal petahana itu mestinya pada kinerja. Jadi pada kelompok pemilih yang sudah sedikit rasional, yang kemudian mempertimbangkan soal kapasitas calon, ya jelas apa yang kemudian ditunjukkan oleh petahana melalui kinerja mereka menjadi anggota DPR selama ini itu tidak cukup memuaskan. Dengan harapan orang-orang baru ini bisa diharapkan memberikan perubahan. Termasuk populer sebagai artis misalnya. Popularitas sebagai artis misalnya. Itu juga sangat mendukung. Sangat mendukung, walaupun saya kira itu bukan satu-satunya faktor yang membuat orang kemudian terpilih gitu ya. Sosok Once katakanlah gitu ya, dia artis gitu ya. Dia juga dikenal dengan artis yang tidak punya masalah atau kontroversi gitu saat ini jadi artis. Jadi kenapa kemudian tidak coba dengan dia gitu, ketimbang kemudian mempertahankan petahana-petahana yang selama ini juga tidak memberikan pengaruh apa-apa juga gitu, bagi dapil juga bagi DPR. Tapi kalau artis-artis ini punya kapasitas nggak sih, Bang? Ya kalau soal kapasitas sih kadang kita berbicara profesor doktor itu punya kapasitas yang lebih dari yang lain gitu. Tapi kan kita tahu cara kerja DPR gitu ya, lembaga politik yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. Kemampuan dari anggota DPR sendiri ya tidak terlalu penting ya menjadi faktor apakah seorang anggota DPR bisa bekerja atau tidak gitu. Karena dia kemudian didukung oleh staf ahli, baik pribadi maupun dari partai atau fraksi. Saya masih sangat yakin sih dari 521 orang anggota DPR sekarang yang maju lagi di pemilu 2024 ini, separuhnya itu masih terpilih lagi ya. Di banyak dapil di Indonesia Timur misalnya kita bisa lihat hampir yang mendapatkan suara terbanyak itu masih petahana-petahana ya. Itu artinya separuh lebih anggota DPR baru nanti itu masih diisi oleh wajah-wajah lama ya. Jadi dari sisi kinerja saya kira kalau mengharapkan sumbangsih kapasitas dari anggota, saya kira sih tidak banyak yang berubah gitu ya dari DPR yang sekarang. Karena yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, bagaimana partai memberikan ruang kepada anggota-anggotanya untuk bisa secara leluasa bekerja. Itu yang saya kira akan terulang lagi. Anggota DPR akan lebih banyak kemudian diawasi oleh partainya, sehingga tidak semua anggota merasa bisa bebas bicara ke publik, bahkan juga mungkin di ruang sidang ya. Ini yang membuat saya kira mau profesor doktor, mau artis juga
tidak banyak punya pengaruh bagi kinerja DPR secara kelembagaan. Jadi ketika pemilu dia dimanfaatkan untuk mengeruk suara, dan ketika terpilih dia pun terkekang tadi oleh partainya itu. Betul, saya kira itu situasi yang semakin terlihat sejak 2019 lalu. Ya, kita melihat yang kemudian bisa muncul di publik itu hanya 1-2 orang anggota saja, ya, dan hampir selalu orang yang sama dari partai yang sama, ya. Kita juga misalnya punya pengalaman menghubungi anggota DPR untuk bicara sesuatu, gitu ya. Mungkin akan ada jawaban, kita harus berkoordinasi dulu dengan fraksi dan lain sebagainya. Jawaban yang mungkin di periode-periode sebelumnya jarang kita dengar atau hampir tidak pernah kita dengar, ya. Dengan semakin terkonsolidasinya saya kira oligarki gitu, ada kepentingan dari partai politik untuk memastikan tidak muncul masalah dari apa yang disampaikan oleh anggota-anggota DPR kalau itu tidak dikoordinasi dengan baik. Kalau itu nantinya akan berpengaruh nggak sih Bang ke kepentingan dari legislasi atau pengawasan? Saya kira sih iya, berpengaruh banget gitu ya. Di periode 2019-2024 ini tidak ada keputusan terkait undang-undang yang kemudian proses pengambilan keputusannya itu diserahkan pada voting anggota, ya. Lebih banyak kemudian ditanyakan ke fraksi saja. Kalau fraksi lebih dari separuh fraksi sudah setuju, itu artinya oke undang-undangnya. Ya, kenapa kemudian tidak ada paripurna yang panas, gitu, ya, yang seru gitu di periode 2019-2024? Karena proses pengambilan keputusannya itu lebih banyak kemudian diserahkan pada sikap fraksi. Sikap fraksi ini adalah sikap partai politiknya, ya. Jadi hampir tidak ada gunanya jumlah anggota DPR yang begitu banyak dalam proses pengambilan keputusan penting. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Kawal terus jalannya penghitungan suara pemilu 2024. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Menjadi jembatan. Ya tentu akan berperannya. Kita tunggu saja gimana. Kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Wati-wati juga kepada kubu Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Izzamahendra. Nilu, Senin 4 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. 4 tersangka kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Batam, Kepulauan Riau, 3 diantaranya masih di bawah umur. Seluruh tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Australia menyebut kalau stok beras aman dan harga di sebagian daerah sudah turun. Sementara harga beras di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat masih tinggi. Menurut pedagang karena masih minimnya pasokan. Bukan hanya beras, harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Seperti di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, naiknya harga daging ayam membuat omset pedagang menurun drastis. Pasca bencana pergerakan tanah, warga desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat setuju direlokasi. Namun warga meminta lokasi relokasi tidak jauh dari kampung mereka. Para sopir petambang pasir di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terpaksa meninggalkan truknya di aliran sungai. Mereka harus menyelamatkan diri sebelum diterjang lahar banjir. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti perolehan suara sementara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melejit dalam beberapa hari terakhir menembus angka 3%.
Angka ini berbeda jauh dengan hitung cepat yang digelar sejumlah lembaga survei. Bersama saya Paskali Siswari. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kini seluruh tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perundungan yang dilakukan 4 remaja putri di Nagoya, Batam berujung pada pemeriksaan polisi. 4 pelaku yang terekam melakukan perundungan terhadap korban kini telah ditetapkan jadi tersangka. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur, sementara 1 lainnya masuk kategori orang dewasa. Hasil pemeriksaan polisi, motif perundungan disebabkan beberapa faktor, yakni sakit hati akibat saling sindir, saling tuduh, hingga masalah asmara. Polisi masih mendalami apakah ada faktor penyebab lain seperti trafficking dalam kasus ini. Pasalnya, salah satu pelaku sempat mengancam akan menjual korban. Berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Sebelumnya, beredar video rekaman 2 remaja putri menjadi korban perundungan di Batam, Kepulauan Riau. Akibat perundungan, korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Kasus ini masuk ke ranah hukum ketika salah satu korban ditemani ibunya melapor ke polisi. Usai penyidikan, 4 tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Para tersangka kini ditahan selama 8 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ricky Ramdhani yang memantau perkembangan penyidikan kasus dugaan perundungan remaja putri di Batam, Kepulauan Riau. Ricky, hingga saat ini para pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana pemeriksaan dan apakah muncul informasi soal motif lain terkait dengan adanya kemungkinan faktor penyebab human trafficking atau penjualan orang? Ya, Juno, untuk mengungkap adanya fakta lain dalam kasus perundungan ini, Juno, pihak kepolisian unit PPA Polresta Barelang telah menggandeng dari pihak Bapas, bertujuan untuk melakukan penelitian kepada pelaku ini, baik itu dari riwayat maupun latar belakang pelaku sendiri, Juno. Dan nantinya dari penelitian inilah apakah akan ada fakta-fakta terbaru seperti ada unsur dugaan yang trafficking atau motif lainnya. Ya, Juno. Ya, Ricky, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban dan juga terkait dengan trauma healing, apakah juga ada pendampingan terhadap korban? Ya, Juno, untuk saat ini kondisi psikologis korban memang terganggu, masih dalam keadaan trauma. Untuk kedua korban anak-anak ini, Juno, saat ini sedang dalam pendampingan oleh P2TP2A di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam. Dengan ada pendampingan ini untuk mempercepat rasa traumanya yang didapati kekerasan oleh pelaku ini. Ya, Juno. Ya, terakhir, terkait dengan para pelaku yang diduga juga masih di bawah umur, seperti apa nanti undang-undang yang mengancam para tersangka? Ya, Juno, untuk saat ini pihak kepolisian masih mengenakan pasal perlindungan anak. Karena 3 orang pelaku ini masih di bawah umur dengan umur 14 sampai 15 tahun. Ketiga pelaku ini akan dikenakan dengan pasal perlindungan anak, sementara 1 pelaku lain itu kategori orang dewasa. Itu akan dikenakan dengan tindak kriminal pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ya, Juno. Baik, kita harapkan polisi dapat mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV dari Batam, Kepulauan Riau telah melaporkan Ricky Ramdhani.
Dan saudara, kasus perundungan di sekolah kembali terjadi. Sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur viral di media sosial. 6 siswa yang diduga terlibat perundungan diperiksa polisi. Kami tidak bisa menghadirkan video ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan oleh anak di bawah umur. Perundungan dilakukan di dalam kelas. Menurut wali kelas, kejadian terjadi saat jam istirahat pada pekan lalu. Pertikaian bermula korban mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban maupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Korban mengalami lebam di bagian kepala. 6 pelaku pun dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk tidak melanjutkan berdamai dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga si pelaku. Itu pun kita semuanya kita kasih sanksi. Kami di sekolah punya sanksi game game yang ada di HP harus dihapus. Game FF Mobile Legend itu tuh benar-benar mempengaruhi pasti secara tidak langsung mempengaruhi psikologis. 3 orang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai memerkosa seorang perempuan di dalam mobil. Ironisnya 2 dari 3 pelaku diduga merupakan anak dari pejabat di Pemkab Goa. UC, MR, dan MHI ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap karena memerkosa seorang perempuan di dalam mobil. 2 dari 3 pelaku diduga merupakan anak dari pejabat di Pemkab Goa. Kejadian bermula saat pelaku UC mengajak korban jalan-jalan ke Kabupaten Goa dari Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Para pelaku menggunakan mobil dinas milik salah satu orang tua dari pelaku. Pelaku UC yang merupakan kekasih korban menepikan kendaraannya di kawasan Danau Mawang dan langsung melakukan aksi tak senonoh. Sedangkan MR dan MK yang bersembunyi di bagian belakang mobil kemudian muncul dan berusaha memerkosa korban. Korban langsung melawan dan berteriak sehingga menarik perhatian warga. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Jadi yang pertama itu melakukan, yang kedua ini dia melakukan penyekapan terhadap korban karena korban pada saat itu melakukan perlawanan atau meronta sehingga tidak terjadi pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh pelaku pertama. Tapi sempat ingin diperkosa? Ingin diperkosa, tapi karena wanitanya meronta sehingga tidak terjadi. Yang terjadi cuma pelecehan. Pelaku pertama anak pejabat ya? Apa benar anak pejabat ini? Kalau informasi yang diinput seperti itu. Nah, ini mobil yang digunakan ini mobil Innova warna hitam. Innova. Itu dinas, milik mobil dinas atau apa? Karena ditemukan ada plat merah. Informasi yang benar begitu, tapi nanti ditentukan sama hasil penyidikan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Aziz Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara, harga beras di pasar tradisional Kota Bandung masih tinggi. Pedagang menyebutkan karena terbatasnya pasokan. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami lonjakan cukup tinggi. Imbasnya omset pedagang menurun drastis. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa.
Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Mix, 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 hidup coffee mix. Memang asik, hidup coffee mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Hidup coffee mix, 3-in-1, biar first class. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Dukung pertumbuhan nyata. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Mengatasi kenaikan harga beras premium, Basnas Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyediakan beras premium murah dengan harga Rp12.000 per liternya. Beras bisa dibeli dari depot penjualan beras Basnas. Basnas Kota Makassar menggelontorkan beras premium dengan harga murah. Beras-beras ini bisa dibeli langsung di depot Basnas atau di UMKM binaan Basnas. Depot beras Basnas menjadi salah satu solusi bagi warga untuk mendapatkan beras premium dengan harga murah di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. 15, Pak. Oh, 15 sebelumnya. Iya. Ini sudah turun ya? Sudah turun 13. 13.000. Iya. Kalau yang medium berapa? Mediumnya dari 14 ke 12. Oh, 14.000 ke 12 banyak. Oh iya, itu sudah turun sejak berapa hari, Pak? Ini teman jadi ada, Pak. Gelontoran Bulog. Bulog. Oh, sudah mulai pengaruh ya. Sangat pengaruh sekali, Pak, Bulog. Dengan turunnya, digelontorkannya, dibanjirinya beras SPHP dengan harga 10.900 per kilogram, itu sangat besar mempengaruhi harga produk beras yang lokal. Harga beras di pasar tradisional Kota Bandung juga masih tinggi. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pasokan beras. Pantauan di Pasar Kosambi, harga beras medium masih di harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium mencapai Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, mereka terpaksa menjual beras dengan harga tinggi karena pasokan beras jenis medium dan premium masih terbatas. Biasanya pengiriman dilakukan seminggu sekali sebanyak 2 ton beras, namun kini hanya 1 ton beras.
Premium tuh yang terendah 16.000, kayak yang paling tinggi itu 20.000. Kalau yang medium? Yang medium kalau ada itu ya sekitar 14 ribuan lah. 14.000. Iya. Masih harga tetap ya Pak? Iya, belum. Ya nggak ini sih, impornya nggak tentu, nggak jelas. Yang tadinya untuk program seminggu sekali pengiriman, sekarang tuh belum ada, udah mau 2 minggu belum ada pengiriman. Jelang keberangkatannya ke Australia, Presiden Jokowi menyebutkan kalau harga bahan pokok khususnya beras di sejumlah daerah sudah mulai turun. Presiden juga menyatakan kalau stok beras aman. Ini mau lebaran, sehingga persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johar di Kerawang sudah mulai turun, dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terjadi, saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun, tetapi juga turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan. Kita pantau pergerakan harga beras di sejumlah daerah. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat, dan Gufron Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Ninda, Presiden Jokowi tadi menyatakan bahwa stok beras aman dan harga beras di sejumlah pasar tradisional mulai turun. Lalu bagaimana pantauan Anda di Pasar Kosambi? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait harga beras, memang ini jika kita pantau beberapa hari kemarin memang ada sebagian pasar dan juga sebagian sejumlah pedagang ini sudah mulai menurunkan harga berasnya. Namun ada juga sebagian pasar ataupun sebagian pedagang beras ini masih bertahan di harga tingginya. Kalau kemarin kami pantau di Pasar Gede Bage, kemudian juga Pasar Sumber Hurip Kota Bandung, ada sejumlah pedagang yang sudah menurunkan harga beras per kilogramnya, mulai dari premium maupun medium ini sudah turun sekitar Rp600 hingga Rp1.000 begitu. Namun di tempat kami melaporkan hari ini, yakni di Pasar Kosambi Kota Bandung, sejumlah pedagang ini masih bertahan di harga tingginya. Untuk harga beras medium ini masih di harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga premium ini masih bertahan di harga Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Jika tadi kami tanyakan terkait ini, faktornya menurut pedagang memang karena masih adanya keterbatasan pemasokan beras medium maupun premium di pasar, maksud kami di pedagang beras eceran atau retail begitu, karena memang dari agen beras maupun distributor masih adanya kurang kuantitas beras dan juga masih belum masuk ke panen raya begitu, Juno dan juga saudara, sehingga ini juga membuat hal yang dikeluhkan bagi sejumlah pedagang beras maupun juga mereka para pembeli, yang mana para pedagang ini terpaksa harus bertahan dulu dengan pemasokannya atau pendapatannya per harinya. Mereka hanya mendapatkan pemasukan yang lebih sedikit begitu, Juno dan juga saudara. Dan terkait konsumen ataupun pembeli beras di Pasar Kosambi ini memang mereka mayoritas berminat kepada beras premium, mengingat ini beras premium kualitasnya yang lebih baik sehingga mereka memilih untuk sekalian saja membeli beras yang kualitas bagus, yaitu beras premium dengan harga yang sudah menembus Rp20.000 begitu. Dan selain itu ada juga kita melihat dari sisi pedagang-pedagang seperti pedagang bubur maupun pedagang nasi goreng, mereka ini berminat terhadap beras medium maupun juga beras bulog begitu. Namun di Pasar Kosambi ini ketersediaan beras bulog ini saat ini masih langka, ataupun karena adanya faktor tersendat atau terhentinya pengiriman beras bulog ini. Menurut pedagang ini sudah 2 minggu sudah tidak dikirim
Jadi saat ini pun beras Bulog sudah habis dan para pembeli juga sudah tidak dapat membeli beras Bulog. Hal ini tentu dikarenakan menurut mereka karena memang ada faktor yang lebih penting dan prioritas seperti halnya adanya operasi pasar murah yang kemudian mereka menjual beras Bulog ini lebih murah dari harga pasaran. Begitulah faktornya. Dan terkait pemasokan pun biasanya ini pedagang beras menerima pemasokan dalam seminggu sekali. Mereka menerima 2 ton beras jenis medium maupun premium. Namun saat ini mereka harus menerima sekitar 1 ton beras saja. Dan selain itu jika kita perhitungkan kenaikan harga beras ini dari akhir tahun 2023 hingga saat ini bulan Maret, menurut pedagang ini memang tertinggi sepanjang sejarah, sudah mencapai Rp8.000 selisihnya. Dari semulanya biasanya harga belasan, namun saat ini sudah menembus ke harga Rp20.000. Dan jika diprediksikan menurut pedagang beras eceran di pasar ini harusnya sudah turun setelah Lebaran ataupun pada bulan April nanti, mengingat beras medium maupun beras premium ini sudah banyak dipanen ataupun sudah banyaknya petani yang melakukan panen raya. Demikian sementara, Juno. Ya, Ninda, tadi Anda menyatakan bahwa pasokan hanya 1 ton yang biasanya ada 2 ton dan saat ini juga harga masih tinggi. Lalu dengan kondisi ini seperti ini, bagaimana solusi dari dinas terkait dan apakah bisa menurunkan harga beras dan bagaimana juga prediksinya kapan beras akan turun? Ya, memang terkait ini memang membuat kebingungan sejumlah pedagang maupun pembeli beras begitu ya, karena yang mereka lihat ini juga komplain bukan hanya muncul dari sejumlah pedagang maupun mereka para peminat maupun pembeli beras begitu. Adapun solusinya setelah kemarin dilakukan operasi pasar murah di Kota Bandung mulai Februari hingga bulan Maret, tentu ini akan dilakukan operasi murah tentunya di berbagai kecamatan yang setidaknya di Kota Bandung ada 30 kecamatan yang juga nantinya akan dijual kembali di beras-beras Bulog dengan harga lebih murah di pasaran sekitar 10 ribuan per kilogramnya. Dan selain itu juga nantinya ada alternatif lain, akan ada pemasokan beras ataupun import beras dari Thailand. Ini tentunya berdasarkan izin dari Presiden maupun dari kementerian itu sendiri. Sementara demikian, Juno. Atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu kita akan menuju ke Pasar Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha. Gufron, untuk di Pulau Jawa tadi harga beras masih terpantau tinggi. Lalu bagaimana dengan Pulau Sulawesi, khususnya di Kota Makassar? Ya, baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini beras dijual tidak merata karena memang ada sebagian pedagang yang mengaku masih menjual harga beras dengan harga lama, yaitu di kisaran Rp15.000 seperti itu. Kendati memang saudara, untuk Kota Makassar secara umum tren harga beras ini sudah mulai menurun dan ini terjadi untuk semua jenis beras yang ada di Kota Makassar. Terhitung untuk jenis beras premium ini saudara, yang sebelumnya Rp15.000 per kilogramnya turun menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Nah, untuk jenis medium saudara, berasnya yang sebelumnya berharga Rp14.000 per kilogramnya turun menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Nah, ini juga terjadi saudara untuk beras jenis biasa, yaitu pada kisaran Rp12.000 kini turun menjadi Rp10.500 saudara. Dan jika kita bandingkan dengan data panel harga pada website Badan Pangan Nasional atau Bappenas per hari ini saudara, Senin 4 Maret 2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, harga jenis beras premium ini berkisar di Rp15.670, sedangkan untuk beras jenis medium ini saudara berkisar di harga Rp13.700. Penurunan ini terjadi rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 jika kita bandingkan pada harga beras atau kenaikan harga beras yang terjadi pada bulan lalu saudara. Akibat tidak meratanya harga beras yang ada di pasar tradisional Pabaeng-Baeng ini saudara, kalau kita melihat kondisi hari ini memang diakui oleh para pedagang ini merupakan kondisi yang kurang menguntungkan, apalagi memasuki beberapa hari sebelum
bulan puasa seharusnya para pedagang itu meraup keuntungan cukup banyak seperti itu, namun karena tidak meratanya harga beras terkhusus di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng ini, kondisi jual beli beras yang ada di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng ini tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu, karena memang harga beras yang tidak merata seperti itu, saudara. Dan juga kalau kita lihat para pedagang juga walaupun sudah diberikan stok beras SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan yang dijual sekitar Rp9.950 per kilogramnya, namun juga ini diberikan batasan sekitar tiap pedagang hanya bisa membeli 1 ton beras seperti itu per 1 minggu, Juno. Ya, Gufron, selain harga yang tinggi dan juga pasokan yang terbatas, beberapa waktu lalu juga terjadi kelangkaan beras terutama di retail. Lalu hingga saat ini bagaimana stok beras di Kota Makassar, Gufron? Baik, Juno dan juga saudara, memang untuk stok beras di Kota Makassar secara khusus dan juga secara luas di Sulawesi Selatan ini cenderung diprediksi aman untuk 3 bulan ke depan, karena memang ada beberapa faktor seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama ialah melimpahnya stok SPHP beras milik Bulog yang dijual harga murah tadi Rp9.950 per kilogramnya, dan juga dibatasi tiap pedagang hanya bisa berbelanja 1 ton beras tiap minggu, saudara. Dan juga selanjutnya ada beberapa faktor lainnya, yaitu Satgas Pangan Mabes Polri yang bekerja sama dengan Bulog dan juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan itu, saudara, rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk bisa memastikan penurunan tren harga beras ini terus terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Selain itu juga, saudara, memang kenapa kami katakan bahwa ketersediaan stok pangan beras untuk Sulawesi Selatan 3 bulan ke depan itu aman, karena memang beras Bulog di Sulawesi Selatan kemudian juga di Provinsi Sulawesi Barat dilaporkan itu mencapai 572.080 ton, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini diprediksi aman hingga 3 bulan ke depan. Kemudian juga, saudara, faktor lainnya yaitu karena masa panen beras yang diprediksi akan jatuh pada bulan Maret dan bulan April mendatang ini diharapkan mampu menambah stok beras yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian juga Sulawesi Barat, sehingga tren yang penurunan harga beras ini kemudian bisa merata seperti itu, dan juga tingkat konsumen dan juga tingkat belanja warga diharapkan bisa kembali meningkat, apalagi memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah memasuki beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan terakhir, tidak sampai saja di situ, saudara, pemerintah Kota Makassar melalui Satgas Pangan dan juga Bulog dan juga tadi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan beberapa upaya. Terakhir yang mereka lakukan ialah mengecek dan juga selalu memastikan tidak terjadinya penimbunan beras yang terjadi pada lumbung-lumbung padi, dan juga mencegah terjadinya penimbunan beras yang ada pada Kabupaten Penyangga Pangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan maupun juga Sulawesi Barat, sehingga diharapkan aktivitas belanja bisa kembali normal dengan bantuan dan juga pengawasan yang dilakukan dari pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Gufron Amataha dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya dari jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami lonjakan cukup tinggi. Imbasnya omset pedagang menurun drastis. Lonjakan harga terjadi pada daging ayam di Pasar Wage Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Para pedagang kini menjual daging ayam dengan harga Rp40.000 per kilogram, padahal sebelumnya harganya masih sekitar Rp32 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab lonjakan harga daging ayam itu. Mereka menyebutkan jika harga daging ayam tidak hanya naik, tetapi juga berubah harga. Sebab lonjakan itu dirasakan seperti tiba-tiba saja. Pasalnya sepekan lalu harga masih normal di angka Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menduga naiknya harga ayam dikarenakan pasokan dari supplier yang tidak menentu.
Ya ini ya naik sih ya. Iya naik banget. Berapa Bu sekarang? 40.000. 40.000 Iya. kilo. Biasanya berapa Bu? Biasanya 35. Yang bisa apa? Yang biasa beli agak banyak ya dikurangi Pak. Mungkin karena mau mau puasa kali ya, tanggal muda. Ya biasa lah orang ini banyak kok, pasokannya banyak biasa. Iya. Kadang-kadang ya nggak ada, kemarin nggak ada, kosong. Pasokannya sana nggak ada kayaknya. Dibatasi sekarang kan nggak boleh. Susah Mas. Dipasok sampai berapa Mas sampean Mas? Apanya? Setiap hari pasokannya 300 ekor. Oh, dibatasin memang segitu. Sananya loh nggak ada loh. Stok ayam hidupnya yang nggak ada. Pembeli tetap banyak, cuma penghasilannya yang berkurang. Sesaat lagi saudara, pasca bencana pergerakan tanah, warga di desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat setuju direlokasi. Namun warga meminta lokasi relokasi tidak jauh dari kampung mereka. Petambang dan sopir truk berlarian menyelamatkan diri dari terjangan banjir lahar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Lantaran tidak sempat memindahkan truk, sopir membiarkan truk dihantam derasnya banjir lahar. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Inspirasi dari secangkir semangat, kopi kapal api, jelas lebih enak. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Kembali di Kompas Siang, saudara. Petambang dan sopir truk berlarian menyelamatkan diri dari terjangan banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Lantaran tidak sempat memindahkan truk, sopir membiarkan truk dihantam derasnya banjir lahar. Beberapa petambang dan sopir truk ini terpaksa berlarian dari banjir lahar dingin Sungai Besuk di Desa Pasur Jambe di Lumajang, Jawa Timur kemarin. Mereka lari untuk menyelamatkan diri demi menghindari derasnya air serta bebatuan besar yang menerjang kawasan itu. Sementara itu, karena panik untuk menyelamatkan diri, para sopir petambang pasir kaki Gunung Semeru tidak sempat memindahkan truknya dari derasnya aliran sungai. Meski awalnya berat untuk meninggalkan truk karena air yang bertambah besar, mereka pun terpaksa menerjang derasnya banjir. 4 truk pasir terjebak di tengah sungai. Peristiwa banjir lahar dingin mengakibatkan jalur alternatif Kecamatan Pasur Jambe dan Candipuro terputus. Sampai ini ada korban di 4 truk yang masih ada di bantaran sungai. Nah, ini yang guling 1. Ini tadi nggak ada informasi atau gimana? Ada informasi tapi di sini kan macet total gitu. Sudah antri tadi ya? Iya, antri tadi nggak bisa keluar mobilnya. Tapi sopirnya selamat ya? Sopirnya alhamdulillah selamat semua. Pasca bencana pergerakan tanah, warga Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat setuju untuk direlokasi. Namun warga meminta lokasi relokasi tidak jauh dari kampung asal mereka. Seperti inilah pantauan udara kondisi pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat pola pergerakan tanah seperti huruf U dengan kedalaman mencapai 2 meter. Pemerintah daerah Bandung Barat akan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Namun warga meminta lokasi tidak jauh dari Kampung Cigombong. Untuk rencana relokasi Bapak setuju ya Pak ya? Setuju aja sih, yang penting mah ya jangan sampai ya di masalah air gitu kan. Pokok utama kan air gitu, enggak ini keduanya dekat ke puskesmas gitu. Misalnya orang tua sering ke puskesmas gitu. Kalau untuk lokasi Bapak pengennya itu di ya, kalau bisa sih di daerah ini Cimapag ya. Di situ, Lebak Saat tuh. Ini dari sini ke lokasi Mbak pengen itu berapa kilo jaraknya Pak? Paling setengah kilo. Setengah kilo ya? Iya. Puluhan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mereka mengungsi karena dinding rumah nyaris ambruk hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Sedikitnya 70 warga Duku Limbangan, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah terpaksa mengungsi karena rumah mereka nyaris ambruk. Warga khawatir hingga kini tanah bergerak di wilayah mereka masih terjadi. Akibatnya 78 rumah warga rusak, 35 diantaranya nyaris ambruk. Dan para pengungsi berharap pemerintah kabupaten segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Saat ini warga telah menanti hasil pemeriksaan Badan Geologi Kementerian ESDM terkait kondisi tanah dan apakah permukiman itu direlokasi atau tidak. Kalau memang harus relokasi berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian geologi. Tapi sudah disiapkan Pak tanahnya? Insya Allah sudah ada. Jadi kami sudah menghimbau kepada warga supaya berhati-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing.
Kita tanyakan perkembangan mengenai tanah bergerak di Bandung, Jawa Barat dan juga Brebes, Jawa Tengah. Sudah terhubung jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Kabupaten Bandung, Ahmad Fadilah, dan juga di Brebes, Jawa Tengah sudah ada jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Ahmad Fadilah di Bandung, Jawa Barat. Ahmad, hingga saat ini bagaimana respon pemerintah terkait dengan warga yang ingin direlokasi ke tempat yang lebih aman? Ya, Jono dan saudara dapat saya laporkan bahwa pasca kejadian bencana pergerakan daerah di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ini, pemerintah daerah Bandung Barat pun sendiri sudah menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah, di mana dengan menaikkan status ini, upaya dari pemerintah akan lebih mudah dalam penanganan korban yang menjadi terdampak dalam bencana pergerakan tanah. Jono, memang selain melakukan upaya penanganan dengan memberikan tempat yang aman sementara di lokasi pengungsian, pemerintah Bandung Barat pun sudah menentukan lokasi ataupun rencana relokasi bagi warga di kampung Cigombong, Desa Cibeduk ini untuk direlokasi. Tetapi untuk lokasinya sendiri pun masih belum dapat dipastikan di mana, tetapi PJ Bupati Bandung Barat ini sudah mengatakan bahwa untuk lokasi relokasi ini jaraknya itu 2 km dari lokasi kejadian. Tapi memang pemerintah Bandung Barat ini sampai saat ini pun belum bisa melakukan upaya relokasi itu dikarenakan masih menunggu kajian dari tim PPMBG yang rencananya akan datang ke lokasi Desa Cibeduk untuk melakukan asesmen dan kajian. Juno. Ya, Ahmad, saat ini ada berapa rumah warga yang terpantau tidak aman dari bencana tanah bergerak di kawasan Bandung Barat ini? Ya, Juno, memang berdasarkan data dari dari BPBD Bandung Barat bahwa dampak dari bencana pergerakan tanah di Desa Cibeduk ini mengakibatkan 24 rumah yang mengalami kerusakan, 8 ruangan kelas SDN 1 Babakan Tarogong, 1 unit posyandu, 1 musola, dan terputus akses jalan desa, di mana akibat ini kejadian ini ada 46 kepala keluarga harus mengungsi ke gedung Islamik di wilayah dekat dengan Kecamatan Rongga ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadilah dari Bandung Barat, Jawa Barat. Dan saudara, kita akan beralih ke Brebes, Jawa Tengah terkait juga bencana tanah bergerak. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto. Yuli, hingga saat ini terdata ada 78 rumah warga yang rusak, dan apakah rumah warga ini sudah direlokasi dan apa langkah dari pemerintah setempat? Baik, Juno dan juga saudara, selamat siang. Saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian di gedung Balai Latihan Kerja yang jaraknya tak jauh dari lokasi bencana, namun di tempat ini lebih aman. Juno, total ada 78 KK. Seluruhnya ada sekitar 237 jiwa yang mengungsi, yang terpaksa mengungsi karena rumah tempat tinggal mereka sudah tidak layak lagi ditempati, mengingat kondisi retakan cukup membahayakan keselamatan jiwa. Mereka mengungsi ada di berbagai tempat yang disediakan pemerintah maupun sanak saudara dan kerabatnya. Di tempat ini, di lokasi saya melaporkan di gedung Balai Latihan atau yang dijadikan posko tempat pengungsian para korban bencana tanah bergerak, sedikitnya ada 6 KK yang tinggal di sini, terdiri dari anak-anak, balita, dewasa, dan juga lansia. Kami sempat berkomunikasi dengan pengungsi di sini. Mereka memang merasa kurang nyaman tinggal di pengungsian karena bergabung dengan warga-warga lainnya untuk kebutuhan mandi, misalnya mereka harus bergantian. Sementara untuk kebutuhan konsumsi kehidupan warga mendapatkan jatah berupa nasi bungkus. Warga mengaku ada 2 kali jatah makan dari dapur umum setempat yang disediakan oleh
Pemkab. Selain itu, di posko pengungsian ini juga disiagakan petugas medis yang setiap waktu memeriksa kesehatan para pengungsi. Juno. Terus untuk rencana relokasi, pemerintah Kabupaten Brebes masih mewacanakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menempatkan para warga ke tempat yang lebih aman. Dari pihak desa setempat menyatakan bahwa sudah tersedia lahan, namun pihaknya masih menunggu kajian-kajian. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan proses relokasi juga berlangsung cepat agar 78 KK ini dapat segera mendapatkan lokasi yang lebih layak dan terhindar dari bencana tanah bergerak. Terima kasih rekan Yuli Hardianto dari Brebes, Jawa Tengah, dan juga rekan Ahmad Fadilah dari Bandung Barat, Jawa Barat. Dan saudara, sesaat lagi pesawat kargo militer Amerika Serikat menyalurkan bantuan kemanusiaan ke pesisir Gaza melalui udara. Penerjunan bantuan itu terlaksana berkat koordinasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Jordania. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran.
beneran. Obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Geng bersenjata membobol penjara terbesar di Haiti dan menyebabkan setidaknya 3 orang tewas saat ratusan napi melarikan diri. Jenazah ketiga korban ditemukan di pintu masuk penjara. Serbuan ke penjara ini menandai titik terendah situasi keamanan di Haiti saat geng itu mengklaim memegang kendali di ibu kota Port-au-Prince. Perdana Menteri Haiti Ariel Henry berada di luar negeri untuk mendapatkan dukungan dari PBB untuk menstabilkan keamanan nasional. Pihak berwenang Haiti belum memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Pesawat kargo militer Amerika Serikat menyalurkan bantuan kemanusiaan ke pesisir Gaza melalui udara. Penerjunan bantuan itu terlaksana berkat koordinasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Jordania. Jumlah bantuan yang mengalir ke Gaza tidak cukup dan pemerintah Amerika Serikat bermaksud melakukan segala upaya untuk menyalurkan lebih banyak bantuan. Distribusi bantuan makanan dilakukan oleh prajurit yang berspesialisasi dalam pengiriman pasokan melalui udara. Bantuan dibuat berbentuk bundel dan dipastikan diterima dalam kondisi yang baik. Penyaluran bantuan dari udara ini merupakan yang pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Israel dengan Hamas pada 7 Oktober lalu. Dua serangan militer Israel di kota Deir al-Balah, Gaza, Palestina menewaskan sedikitnya 5 orang dan menghancurkan sebuah truk bantuan dari Badan Amal Kuwait. Menurut warga Bulan Sabit Merah Palestina, serangan pertama dilakukan oleh pesawat tidak berawak. Serangan di Deir al-Balah terjadi beberapa hari setelah Israel menembaki kerumunan warga yang mengambil bantuan dan menewaskan lebih dari 100 orang. Juru bicara militer Israel mengatakan mereka telah melepaskan tembakan peringatan dan bersikeras bahwa banyaknya korban tewas terinjak-injak. PBB dan sejumlah badan amal mengecam kurangnya akses untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Seiring meningkatnya tekanan internasional untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengincar peran penting pasca perang. Pengamat memperingatkan kedekatan Erdogan dengan Hamas bisa memicu perlawanan dari Israel. Berikut liputan dari tim VOA. Dalam kunjungannya ke Kairo, Mesir baru-baru ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan keinginan Turki untuk ambil peran penting pasca perang di jalur Gaza. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız. Turki punya industri konstruksi yang berpengalaman dalam lingkungan menantang di luar negeri. Namun menurut analis, Turki mengincar peran yang lebih besar. The Turkish government has already made it very clear that they'd be very interested in the reconstruction of Gaza. Whether it will be only left to them is a different question, depending on who does the financing. But there may also be a need for a peacekeeping force. I mean, you need to provide security. And there maybe Turkey can play a role because it does have the expertise on it. Berbeda dengan sekutu barat dan negara-negara Teluk, Turki yang merupakan negara anggota NATO tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Bahkan dalam sejumlah pidatonya, Erdogan menyebut Hamas sebagai kelompok pejuang kemerdekaan dan justru menyebut tindakan Israel sebagai tindakan teroris. Menurut analis lain, Erdogan mungkin mengharapkan perubahan lanskap politik Israel seiring meningkatnya sentimen negatif terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. He reads the future like Netanyahu will be out
of the picture one way or the other, but Hamas will be staying. So I will be on the right side when Hamas stays, and there will be negotiations with Hamas. Masifnya serangan Hamas ke Israel Oktober lalu dan sejarah panjang dukungan Erdogan ke Hamas dikhawatirkan akan memperparah hubungan Israel dengan Turki. Terutama mengingat Ankara kerap menjamu para pemimpin Hamas dalam beberapa tahun belakangan. There's a lot of suspicions in Israel against Turkey, both because of its reaction to the war, but also because we know of all this Hamas activity that was going on Turkish soil. I think, again, you can never say never, but on the face of it, it would be very hard for Israel to accept Turkish involvement in the post-Gaza mechanism. Ketidakpercayaan ini bisa mengganjal upaya Erdogan berperan lebih besar di saat Qatar dan Mesir memegang peran yang lebih besar dalam mengakhiri perang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Saat lagi Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur menerjunkan 530 petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya. Ratusan petugas ini telah dibekali bimbingan teknis di Asrama Haji Sukolilo agar pelaksanaan ibadah haji mendatang berjalan dengan baik. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya Paskalis Iswari setelah jeda. Setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Anda kembali di Kompas Siang bersama saya, Paskalis Siswari. Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah siap teman jurnalis kami dari Pontianak, Kalimantan Barat, Samsul Hardi, yang sudah siap dengan laporannya. Samsul, silakan, ada cerita apa saja hari ini? Baik, Paskalis dan saudara, dari kawasan pusat kota Pontianak di Sky Garden Hotel Transera Pontianak ada dua informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, sebuah kedai kopi bernama Pondok Literasi Kopi di kota Pontianak mewadahi mahasiswa dalam membangun dan mengembangkan semangat wirausaha. Di Pondok Literasi Kopi ini, mahasiswa dapat meracik hingga bereksperimen dalam membuat minuman kopi dan minuman lainnya secara mandiri. Seperti peribahasa bilang, secangkir kopi punya sejuta cerita. Tak semua orang tahu bahwa melalui secangkir kopi bisa melahirkan cerita, beragam berita, jendela dunia, hingga menghasilkan cuan. Sama halnya seperti Pondok Literasi Kopi, sebuah kedai kopi yang berdiri sejak Mei 2023, berada di kawasan rumah susun sederhana sewa Universitas Tanjung Pura Pontianak, yang memiliki tema dan tujuan bermanfaat. Kedai kopi ini mewadahi mahasiswa yang memiliki semangat ingin membangun dan mengembangkan jiwa wirausahanya melalui racikan kopi. Di pondok yang sederhana ini, mahasiswa dapat leluasa meracik minuman kopi yang diinginkan. Memanajemen waktu, memanajemen keuangan, serta kita mengetahui setiap yang kita perlukan di sini bagaimana. Pas awal-awal masuk sini sih, karena awal-awalnya sih aku nggak suka kopi. Jadi disinilah aku masuk belajar untuk menyukai kopi. Di sini juga kami belajar cara menyeduh kopi yang benar. Di sini juga kita mengenali jenis-jenis kopi. Dan di Kalimantan Barat ini juga punya biji kopi yang unggul. Pencetus Pondok Literasi, Dede, bilang selain mewadahi mahasiswa dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya, tetapi juga sebagai upaya mengenalkan kopi. Kami potong sejenak informasi dari Pontianak tadi, saudara. Kita berikan informasi terkini untuk Anda di Breaking News Kompas TV pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Terdengar suara ledakan keras di kawasan asrama Brimob yang tepatnya berlokasi di Jalan Gresik, Surabaya. Kalau Anda lihat gambar terkini, saudara, area lalu lintas dan jalan di sekitar Jalan Gresik, Surabaya sudah ditutup dan dialihkan. Hingga saat ini adalah gambar terkini yang bisa kami dapatkan dari tim liputan kami dari Surabaya, Jawa Timur. Dari mana asal ledakan, lalu atau apa sumber ledakan, masih kami gali informasi terkininya. Laporan ataupun informasi yang bisa kami dapatkan adalah hanya saat ini polisi masih mencari informasi dan mengumpulkan informasi dari mana asal ledakan tersebut yang terdengar dari asrama Makobrimob di Jalan Gresik, Surabaya yang terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan keras yang terdengar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi diceritakan oleh warga sekitar, suaranya sangat kencang hingga bahkan terdengar dari radius 3 km.
beberapa warga yang berada di lokasi. Saudara, kita akan langsung menyaksikan juga nanti apa sebenarnya informasi terkini dari asrama Brimob, saudara, dengan Kapolda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur sedang memberikan keterangan soal ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya pada pukul 10.30 pagi tadi. Kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi dan juga hubungan video audio untuk mengabarkan kepada Anda apa sebenarnya atau dari mana asal sumber ledakan tersebut. Yang bisa kami informasikan kepada Anda, saudara, sampai saat ini bahwa ledakan terjadi di area asrama Makobrimob Surabaya yang terjadi tepatnya di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini seluruh jalan dan juga lalu lintas di sekitar Makobrimob disterilkan, tidak boleh ada kendaraan warga yang melewati area tersebut sehingga ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan sejak pukul 10.30 pagi tadi. Beberapa warga yang berada di sekitar asrama Makobrimob Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur menyatakan bahwa suara ledakan ini terjadi sangat kencang, bahkan terdengar hingga radius 3 km. Beberapa warga sempat bercerita juga bahwa kaca-kaca rumah mereka bergetar bersamaan ketika mereka mendengar suara ledakan dari area asrama Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Kalau kita mendengar soal ledakan di Makobrimob Surabaya, ini sebenarnya beberapa kali sempat terjadi dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Kami coba runutkan, saudara, dari tahun 2022. Ini sempat terjadi juga ledakan di asrama Makobrimob Sukoharjo, tepatnya pada September 2022. Di sore hari, tapi ini terjadi ledakannya di pekarangan kosong di sebelah asrama Makobrimob Surabaya, tepatnya di Jalan Larasati, Desa Telukan Grogol, Sukoharjo. Di tahun 2022, ledakan terjadi karena atau dari paket yang berisi bubuk hitam yang diduga merupakan bahan petasan. Itu terjadi pada tahun 2022 di dekat asrama Brimob Sukoharjo. Sementara di tahun 2023 ini sempat terdengar kembali atau sempat terjadi lagi ledakan di asrama Brimob. Atau kami revisi, saudara, kembali kami informasikan bahwa ketika itu terjadinya di September 2022. Ledakan terjadi dari sebuah pekarangan kosong di dekat Makobrimob Surabaya. Tapi bagaimana dengan yang saat ini terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi? Ini masih kami gali informasinya. Kapolda Jawa Timur tadi sempat memberikan keterangan kepada media, tapi kami masih berusaha juga, saudara, untuk memperbaiki hubungan video audio agar kami bisa memberikan informasi yang utuh kepada Anda. Sebelum ini, peristiwa ledakan juga terjadi pada tahun 2022. Sebelumnya juga di Sukoharjo, ini daerah yang beberapa kali seringkali terjadi ledakan. Jadi tadi kami sudah informasikan di tahun 2022 di asrama Brimob Sukoharjo,
Lalu mundur lagi di 2010, saudara, sempat juga terjadi ledakan menjelang perayaan Natal di luar pagar Polsek Pasar Kliwon. Sementara yang tahun 2023 atau 2024 saat ini, kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Kapolda Jawa Timur, saudara, yang tadi sudah menyampaikan keterangan ke Kapolda Jatim Imam Sugianto berikut ini. Tanggal 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbimobda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP. Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Kembali kami informasikan, saudara, ledakan yang terjadi di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang seharusnya akan dimusnahkan. Ini informasinya didapatkan dari pernyataan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto yang baru saja menyampaikan keterangan kepada media. Sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut seharusnya dimusnahkan karena sampai saat ini Makobrimob Surabaya tidak memiliki gudang penyimpanan untuk sisa-sisa temuan bahan ledak. Tidak ada korban jiwa, kerusakan material berupa satu kantor dan juga satu mobil rusak akibat ledakan. Dan ini adalah kondisi di depan asrama Makobrimob Surabaya. Meskipun sudah diketahui bahwa ledakan ini bersumber dari temuan bahan-bahan ledak yang akan dimusnahkan, bukan dari ancaman-ancaman teror, namun untuk keamanan warga yang lalu lalang di sekitar asrama Makobrimob dan juga karena pembersihan sedang dilakukan, maka area lalu lintas di dekat atau di daerah asrama Makobrimob Surabaya masih steril, belum ada yang bisa melewati jalanan tersebut dan warga dialihkan ke jalanan yang lain sehingga tidak bisa melewati depan Makobrimob Surabaya. Ini adalah gambaran dari situasi ketika beberapa saat setelah terdengar ledakan kencang dari area asrama Makobrimob Surabaya atau dari area Makobrimob Surabaya, saudara, yang terjadi di pagi ini sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Area jalan masih disterilkan, tidak boleh ada pengendara baik itu mobil maupun motor yang bisa melintasi area jalan di dekat asrama Makobrimob Surabaya, Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyatakan bahwa sumber ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang seharusnya dimusnahkan atau yang akan dimusnahkan, mengingat saat ini Makobrimob Surabaya belum memiliki gudang penyimpanan untuk sisa-sisa temuan bahan ledak, gudang penyimpanan yang lebih mumpuni untuk menyimpan zat-zat berbahaya yang merupakan sisa-sisa temuan bahan ledak. Ledakan tidak menyebabkan korban jiwa, namun kerusakan material berupa satu kantor dan juga satu mobil rusak akibat ledakan yang terjadi pagi tadi. Kami akan berikan kepada Anda kembali, Saudara, pernyataan dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto. Tanggal 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP. Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto memastikan bahwa ledakan yang terjadi pagi tadi di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan. Ledakan terjadi di sebuah ruangan yang berada di sebelah kantor Den Gegana. Ruangan ini menyimpan bahan-bahan ledak yang akan dimusnahkan. Mengingat sampai saat ini Makobrimob Surabaya belum memiliki gudang yang mumpuni untuk menyimpan sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut. Saat ini sedang dilakukan olah TKP, baik itu yang dilakukan dari Brimob yang berada di Makobrimob Surabaya dan juga dari Reskrim yang diterjunkan dari unit Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Meskipun sudah diketahui bahwa ledakan merupakan atau bersumber dari temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan, namun saat ini belum ada warga yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4 yang boleh melewati area asrama Makobrimob Surabaya karena sampai saat ini olah TKP masih dilakukan untuk mencegah terjadinya ledakan lain ataupun mencegah bahaya kepada warga sipil, maka belum ada kendaraan yang bisa melewati area di dekat Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Jadi bagi Anda warga Surabaya yang akan beraktivitas, Anda bisa mencari alternatif lain untuk bepergian karena di jalan area Makobrimob Surabaya, Jawa Timur, di Jalan Gresik, Kerembangan, Surabaya masih ditutup. Ledakan tidak mengakibatkan korban jiwa atau tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini. Kerusakan material terjadi pada
mobil yang rusak dan juga satu kantor, satu ruangan yang merupakan tempat untuk menyimpan sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut. Sisa-sisa temuan bahan ledak ini merupakan barang-barang bukti yang ditemukan oleh Brimob dalam beberapa tahun terakhir di area Surabaya, Jawa Timur. Barang-barang bukti ini yang merupakan sisa-sisa temuan disimpan di asrama Makobrimob Surabaya, tepatnya di sebelah kantor Den Gegana di asrama Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Ketika terjadi ledakan pada pagi tadi, warga yang berada di sekitar area asrama Makobrimob bercerita bahwa ledakannya bunyinya sangat kencang, bahkan terdengar hingga radius 3 km dari asrama Makobrimob Surabaya. Ketika terdengar ledakan yang cukup kencang, kaca-kaca di rumah warga di sekitar asrama Makobrimob Surabaya juga bergetar karena begitu kencangnya ledakan yang terjadi di Makobrimob Surabaya. Ledakan ini terjadi di markas Satuan Brimopolda Jatim. Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto sudah menyatakan bahwa ledakan ini terjadi karena dugaan terbesarnya berasal dari mortir temuan sisa perang. Pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbimopda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Itu tadi pernyataan dari Irjen Imam Sugianto, Kapolda Jatim yang menyatakan dan memastikan bahwa ledakan yang terjadi di asrama Makobrimob Surabaya ini dugaan terbesarnya adalah merupakan bersumber dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan. Sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan ini disimpan di sebelah kantor Den Gegana. Lalu ini tidak ada korban jiwa dari ledakan ini, tapi kerugian material terjadi ada dua, yaitu sebuah mobil rusak dan juga sebuah kantor yang rusak.
Sementara untuk arus lalu lintas juga masih steril, saudara. Belum ada kendaraan yang bisa melewati asrama Makobrimob Surabaya. Tadi Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto juga menerangkan bahwa sampai saat ini Jibom Gegana belum memiliki ruangan khusus untuk menyimpan sisa-sisa temuan bahan ledak. Sehingga kami klarifikasi bahwa dugaan ledakan di Makobrimob Surabaya berasal dari dalam asrama Brimob Surabaya. Ini merupakan dari dugaannya sisa-sisa temuan bahan ledak yang seharusnya dimusnahkan. Lokasi kejadian tepatnya berada di Jalan Gresik, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur yang terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Gresik, baik dari arah barat ke timur ataupun sebaliknya, sampai saat ini masih ditutup. Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak, saudara, kami segera kembali. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye.
Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pagi tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan di markas Satuan Brimopolda Jatim, tepatnya yang ada di Jalan Raya Gresik, Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto, menyatakan bahwa ledakan diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal atau dimusnahkan. Seharusnya rencananya sisa-sisa mortir temuan sisa perang tersebut dimusnahkan atau didisposal pada pekan ini. Sisa-sisa temuan bahan ledak ini disimpan di sebelah kantor Den Gegana karena sampai saat ini di dalam markas Satuan Brimopolda Jatim belum ada gudang untuk menyimpan temuan bahan ledak tersebut. Ledakan tidak menyebabkan korban jiwa, namun untuk kerugian material terjadi kerusakan di bangunan atap gudang dan juga satu buah mobil. Sampai saat ini masih dilakukan olah TKP oleh Lab4 Gegana bersama juga dengan Reskrim. Sterilisasi juga masih dilakukan di area lalu lintas di depan Makobrimob Surabaya Jawa Timur di Jalan Gresik Surabaya karena olah TKP masih dilakukan dan penjagaan juga masih diperketat dibandingkan dengan saat normal. Kami putar kembali kepada Anda, Saudara, pernyataan dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto. Tanggal 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh Reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Ledakan terjadi di markas Satuan Brimopolda Jatim di Jalan Raya Gresik nomor 39 Surabaya, Jawa Timur pada pagi tadi, Saudara, sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto, telah menyatakan bahwa ledakan diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal atau dimusnahkan. Ledakan tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut disimpan di sebuah ruangan di sebelah kantor Den Gegana karena sampai saat ini Jibom Gegana Brimob Surabaya, Jawa Timur belum memiliki tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan standar untuk sisa-sisa temuan bahan ledak.
Seharusnya mortir temuan sisa perang ini harusnya dimusnahkan atau didisposal pada pekan ini, saudara. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan. Kerusakan terjadi pada kantor, bangunan atapnya rusak, lalu juga mobil satu rusak, dan saat ini olah TKP masih dilakukan oleh Lab4, Gegana, dan juga Reskrim. Sehingga area Jalan Gresik masih disterilkan, masih ditutup, dan masih dijaga oleh polisi. Menurut warga yang berada di area kejadian, ketika ledakan terjadi, bunyinya sangat kencang, terdengar hingga radius 3 km, bahkan kaca-kaca rumah warga yang lokasinya berdekatan dengan Makobrimob di Jalan Gresik sampai bergetar saking ledakannya begitu kencang. Kami akan sampaikan kepada Anda, saudara, pernyataan dan juga klarifikasi dari Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto soal penyebab ledakan di Makobrimob Surabaya. Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja.
Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi, datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ledakan terjadi di area markas Satuan Brimopolda Jawa Timur. Bagaimana kondisi dan situasi di sana? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar. Mahendra, selamat siang. Bisa Anda ceritakan saat ini bagaimana situasi di sekitar Makobrimob Surabaya? Ya, dan Polda Jalan Surabaya. Ledakan ya, sekali bahwa memang terjadi ledakan sekitar pukul 9 atau pagi tadi di markas. Ya, Pak sekali dan saudara, memang benar bahwa terjadi ledakan di markas Brimopolda Jatim atau di kantor Detasemen Gegana Polda Jatim di Jalan Gresik-an Surabaya. Pasca ledakan tadi, jalan di akses di depan markas Brimob sendiri sempat ditutup total oleh petugas kepolisian. Namun saat ini akses jalan telah dibuka dan di lokasi kejadian dijaga ketat oleh pasukan dari personil kepolisian dari Brimob dan juga Polda Jatim. Selain dijaga ketat, tepat di depan saya ini ataupun di belakang pintu gerbang masuk dari Brimob Polda Jatim ini sendiri saat ini sudah dipasang garis polisi dan juga ditutup oleh terpal ataupun kain putih. Belum diketahui pasti apa yang meledak, namun menurut informasi memang ada mortir peninggalan Belanda yang rencananya dalam minggu ini akan diurai ataupun dijinakkan, namun meledak tadi pagi.
menurut penuturan warga sekitar, ledakan terdengar sekali dan sangat keras. Demikian Pak Skalis. Oke, berarti Mahendra, ini warga sudah bisa melewati jalan area di dekat Makobrimob ya, sudah tidak ditutup lagi? Ya benar Pak Skalis, tadi pas ledakan sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi tadi, jalan Gersikan atau jalan yang tepat di depan Makobrimob Polda Jatim ini sendiri ditutup total oleh petugas kepolisian, baik sisi sebelah barat maupun sisi timur, radius sekitar 100 meter dari lokasi Makobrimob. Untuk saat ini memang arus lalu lintas sudah dibuka dan lancar, namun banyak polisi yang berjaga dan mengatur lalu lintas agar pengguna jalan tidak berhenti ataupun berhenti sesaat untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Memang banyak sekali anggota kepolisian yang berjaga di sini. Dapat saya laporkan juga bahwa di sekitar pintu masuk Makobrimob ini sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan, yaitu atap, terutama atap genteng dari pandangan saya di luar sini sekitar 2 bangunan, yaitu di belakang gapura masuk ini sendiri ada 2, yaitu di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, yang saat ini tengah dalam proses perbaikan. Ada sejumlah petugas ataupun karyawan yang membenahi ataupun memasang garis polisi di sekitar lokasi, di dalam lokasi kejadian. Ya Pak Skalis. Oke, artinya kalau Anda berada di seberang Makobrimob, Anda bisa melihat kerusakan yang terjadi, berarti sebenarnya gudang penyimpanannya memang dekat ya dengan pintu masuk Makobrimob Surabaya ini? Ya, kalau dilihat dari lokasi saya berdiri melaporkan saat ini, memang untuk lokasi yang dipasang garis polisi itu meliputi area luar di samping sebelah kiri Makobrimob hingga masuk ke dalam area markas Brimob yang di belakang gapura pintu masuk ini sekali. Selain itu di sisi sebelah kiri Makobrimob juga dipasang penutup, kain penutup ataupun terpal penutup hingga menghalangi pandangan kita untuk memastikan kerusakan-kerusakan apa yang terjadi di dalam. Namun ada sejumlah bangunan yang cukup terlihat mengalami kerusakan, terutama genteng-genteng yang hancur. Demikian Mas Galis. Oke, yang potensinya itu adalah tempat menyimpan mortir yang merupakan sisa-sisa perang yang tadi juga sudah disebutkan oleh Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto. Kami akan nanti laporkan lagi kondisi terkini dari sana, tapi Breaking News Kompas TV jeda sejenak, kami segera kembali. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kami informasikan kembali, saudara, ledakan terjadi di markas Satuan Brimopolda Jatim. Tadi pagi jalanan di area ini sempat ditutup dan disterilkan setelah ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah dibuka kembali area lalu lintas, namun masih ada penjagaan ketat di sekitar Mako Brimob Surabaya. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di sana. Via, bisa Anda ceritakan kondisi terkini saat ini bagaimana? Ya, saudara, betul bahwa tahanan yang berada di depan Mako Brimob Polda Jawa Timur sudah kembali dibuka. Berada di depan Mako Brimob Polda Jawa Timur Surabaya ini merupakan jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan besar seperti truk, seperti yang Anda lihat di layar. Kendaraan pribadi karena memang aksesnya ini akses menuju ke arah keluar ataupun yang ke Surabaya, sehingga begitu padat sekali saudara. Dan kalau kami melihat pada siang hari ini, pas kali Polda Jawa Timur ini ada sekitar
Kami memiliki gangguan teknis, saudara, dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar yang tadi menceritakan sedikit soal kondisi terkini di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Meskipun jalan raya atau arus lalu lintas sudah kembali dibuka, namun penjagaan masih ketat. Lalu kalau Anda bisa lihat juga ada area yang ditutup garis polisi dan juga ada terpal yang menutupi ruangan di dalam Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Kuat dugaan, saudara, dari informasi tim liputan kami di sana, area tersebut merupakan area ruangan tempat terjadinya ledakan. Cukup dekat dengan pintu masuk Brimob, maka tadi juga sempat ada beberapa warga yang menceritakan bisa mendengar ledakan dengan sangat kencang dan sangat keras, bahkan menggetarkan kaca-kaca rumah di sekitar Makobrimob Surabaya. Kapolda Jawa Timur mengonfirmasi bahwa ledakan terjadi dari sisa-sisa temuan mortir sisa perang yang seharusnya didisposal atau dimusnahkan pada pekan ini. Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Paskari Siswari, sampai jumpa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Enaknya buka puasa, Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, bumeri mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga enak lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Enaknya buka puasa, Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, bumeri mulu, dicelup semua makin suka. manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga enak lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini.
lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, Minggu 10 Maret pukul 4 sore, live di Kompas TV, teman Ramadan. Selamat siang saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengawali pekan ini. Seperti biasa, kami senang sekali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. Saya Ihsan Sitorus akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Seperti biasa, 3 sorotan utama kami di Sapa Indonesia Siang, saudara. Yang pertama adalah kisah yang tidak mudah untuk membesarkan anak dengan penyakit atau kelainan genetik langka. Namun dengan cinta yang besar dan dukungan dari komunitas, seorang ibu di Jakarta berjuang mengoptimalkan tumbuh kembang sang buah hati yang memiliki kelainan genetik langka. Berikutnya saudara, karena tidak terima dinasehati oleh orang tua, seorang anak tega menyerang ayahnya dengan bom Molotov di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini tidak hanya melukai sang ayah dengan luka bakar di kaki, tapi juga melukai 2 balita dengan luka bakar serius di tubuhnya. Berikutnya saudara, PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung menyediakan 227.000 tiket perjalanan mudik lebaran. Dari total tersebut, sebanyak 70.000 tiket sudah ludes terjual. 3 informasi ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, tidak diterima dinasehati orang tua, seorang anak tega menyerang ayahnya dengan bom Molotov di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini tidak hanya melukai sang ayah dengan luka bakar di kaki, tapi juga melukai 2 balita dengan luka bakar serius di tubuhnya. Dua balita berusia 4 tahun kini hanya meringis kesakitan dan terbaring di rumahnya, tidak bisa banyak bergerak akibat luka bakar serius di tubuh mereka. Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 Februari lalu ketika seorang pria berusia 22 tahun berinisial RO tega melemparkan bom Molotov ke ayah kandungnya di depan rumahnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nyatanya serangan tersebut tidak hanya melukai sang ayah, namun juga adik dan kerabat pelaku yang masih berusia 4 tahun berada di depan rumah. Sebelum peristiwa ini terjadi cekcok antara sang ayah dan pelaku. Sang ayah yang hendak menjual speaker dan amplifier di rumahnya ditentang oleh pelaku. Pelaku yang tidak setuju kemudian mengancam membunuh dan membakar rumah ayahnya. Diduga karena kesal, tidak terima dinasehati ayahnya, pelaku pun melakukan aksi kejinya dengan melemparkan bom Molotov ke ayahnya hingga terdengar suara bunyi ledakan dan api membesar. Jadi pas meledak itu saya sudah di dalam api. Kalau anak bapak sama itu keponakan bapak? Pas di sampingku juga, samping kiri kanan tuh. Sama-sama dalam api dua-duanya. Jadi saya kayak ada ingatan, ada anak-anak tadi, langsung saya dapat nih. Cuma yang ini nih yang saya baru saya buang pas keluar dari api. Yang satunya saya tidak tahan, saya cari panas, saya lari keluar baru bakteri ambil air, padamkan itu api. Bapak yang luka apa Pak? Cuma kaki saja. Kalau keponakannya bapak sama anak bapak? Keponakan itu satu badan. Kalau adanya? Iya, kaki, tangan saja sama kepala Pak. Meskipun pelaku merupakan anak kandung pertamanya, korban telah melaporkan pelaku ke polisi karena menginginkan pelaku tidak mengulangi kejadian ini. Polisi pun masih menyelidiki dan mencari pelaku. Pihak Satreskrim Polres Bau-Bau saat ini telah menangani kasus tersebut. Namun demikian, identitas pelaku sudah dikantongi di Satreskrim. Namun demikian sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku
kasus tersebut. Demikian. Jadi pelaku saat ini sementara dicari polisi? Ya betul, saat ini pelaku terhadap kasus tersebut masih dalam pencarian oleh Satreskrim Polres Bobo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Satreskrim bisa mendapatkan daripada pelaku tersebut. Demikian. Sementara keluarga korban yang tergolong tidak mampu berharap kedua balita yang mengalami luka serius di tubuhnya dapat segera mendapat perawatan medis yang baik agar bisa pulih dan ceria kembali. Devriat Nonike, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga yang berada di bantaran Sungai Jeneberang, Goa, Sulawesi Selatan menemukan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan. Temuan ini langsung dilaporkan ke polisi untuk mencari penyebab kematiannya dan pelaku pembuang bayi. Sejumlah warga yang berada di bantaran Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menemukan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, jenazah bayi tersebut hanya terbungkus kain berwarna putih dan tergeletak di bawah pohon besar. Atas temuan ini, warga langsung lapor ke pihak kepolisian. Polisi kemudian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sejumlah jejak atau barang bukti yang mungkin bisa membantu mengungkap kasus. Siapa yang pertama kali temukan itu? Orang lewat, naik motor. Terus dia kalian di tempat itu nggak punya anak, turun semua orang lihat deh. Di mana itu ditemukan kok? Di sini di Depong anu. Mayat perempuan sama laki-laki pak? Perempuan. Dan hasil dari identifikasi jenazah bayi, kondisi bayi diperkirakan dibuang pasca dilahirkan lebih dari 1 hari. Namun untuk lebih pastinya, polisi akan membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk diotopsi, mencari penyebab kematian korban sekaligus mencari pelaku pembuang bayi tersebut. Aziz Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur menipu temannya dengan menjanjikan korban bisa menjadi karyawan perusahaan BUMN. Korban diharuskan membayar uang puluhan juta rupiah untuk memudahkannya lolos jadi karyawan. Pria berusia 26 tahun dijadikan tersangka penipuan oleh polisi setelah ada laporan dari warga yang merasa jadi korban penipuan. Korban melapor bahwa ia diharuskan membayar 50 juta rupiah untuk memudahkannya lolos dan bisa bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan BUMN di Surabaya, Jawa Timur. Namun pembayarannya dilakukan bertahap. Awalnya, tersangka mendatangi rumah korban dan meminta uang muka senilai 5 juta rupiah. Setelah itu, tersangka juga meminta tambahan senilai 8 juta rupiah. Hingga total kerugian korban mencapai 13 juta rupiah. Setelah 1 tahun berlalu, janji pelaku pada korban tak kunjung ada kepastian. Hingga akhirnya korban melaporkannya ke polisi, lantaran tersangka mulai sulit ditemui. Salah satu instansi BUMN yang ada di Surabaya. Selanjutnya tersangka menjanjikan untuk bisa masuk bekerja dengan imbalan sebesar 50 juta. Setelah kurang lebih setahun tunggu-tunggu, korban menanyakan terus kapan kepastian bisa bekerja. Nah, pihak tersangka ini selalu berbelit, ya, sehingga seakan-akan mencari-cari alasan. Akhirnya pihak keluarga korban mendatangi BUMN yang dimaksud. Ternyata didapati bahwa tersangka atas nama APD ini pernah bekerja di salah satu rekanan dari BUMN dan sudah dipecat sejak bulan April 2023. Menurut tersangka, korban mudah percaya karena tersangka merupakan karyawan di perusahaan BUMN tersebut. Namun korban telat mengetahui bahwa tersangka bukan lagi sebagai karyawan karena telah dipecat. Mas, kok tega mas sama teman sendiri nipu mas? Aslinya udah mau dikembalikan, tapi terbentur lagi kondisi kurang, makanya belum bisa mengembalikan. Tapi sama korban Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Kita ke informasi lain, saudara. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kini seluruh tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Perundungan yang dilakukan 4 remaja putri di Nagoya, Batam berujung pada pemeriksaan polisi. 4 pelaku yang terekam melakukan perundungan terhadap korban kini telah ditetapkan jadi tersangka. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur, sementara 1 lainnya masuk kategori orang dewasa. Hasil pemeriksaan polisi, motif perundungan disebabkan beberapa faktor, yakni sakit hati akibat saling sindir, saling tuduh, hingga masalah asmara. Polisi masih mendalami apakah ada faktor penyebab lain seperti trafficking dalam kasus ini. Pasalnya, salah satu pelaku sempat mengancam akan menjual korban. Berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu. Yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, jadi pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Sebelumnya, beredar video rekaman 2 remaja putri menjadi korban perundungan di Batam, Kepulauan Riau. Akibat perundungan, korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Kasus ini masuk ke ranah hukum ketika salah satu korban ditemani ibunya melapor ke polisi. Usai penyidikan, 4 tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Para tersangka kini ditahan selama 8 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Meski belum memasuki masa Ramadan, warga Kota Bandung sudah menyerbu tiket mudik Lebaran tahun 2024 dan sudah terjual 30% dari kuota. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Mix, no coffee mix. Memang asik, in the coffee mix. Esnya asik, rasanya ngehits. In the coffee mix, strain one, biar first class. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh ini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah naik signifikan. Saat ini harga per kilogramnya mencapai Rp40.000. Padahal sebelumnya harga daging ayam hanya sekitar Rp32 hingga Rp35.000 saja. Para pedagang tidak mengetahui penyebab lonjakan harga daging ayam. Mereka menyebut jika kenaikan harga daging ayam sangat tiba-tiba. Pasalnya, sepekan lalu harganya masih normal di angka Rp35.000 per kilogram. Namun sejumlah pedagang menduga naiknya harga ayam dikarenakan pasokan dari peternak yang tak menentu. Kenaikan harga daging ayam dirasakan oleh penjual karena untung yang diperoleh menipis. Ya ini ya naik sih ya. Iya naik banget. Berapa Bu sekarang? Rp40.000. Rp40.000 per Iya. kilo. Biasanya berapa Bu? Biasanya 35. Yang bisa apa? Yang biasa beli agak banyak ya dikurangi Pak. Mungkin karena mau mau puasa kali ya. Tanggal muda. Ya biasa lah orang ini banyak kok pasokannya banyak biasa. Tapi harganya mahal, naik. Iya. Kadang-kadang ya nggak ada, kemarin nggak ada, kosong. Pasokannya sana nggak ada kayaknya. Dibatasi sekarang kan nggak boleh. Susah Mas. Dipasok sampai berapa Mas sampean Mas? Apanya? Setiap hari pasokannya 300 ekor. Oh, dibatasin memang segitu. Sananya loh nggak ada loh. Stok ayam hidupnya yang nggak ada. Pembeli tetap banyak, cuma penghasilannya yang berkurang. Tidak hanya daging ayam potong, saudara. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur juga mulai merangkak naik. Bahkan untuk harga cabai rawit kini naik hingga 2 kali lipat dibandingkan harga awal. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada harga cabai keriting yang kini mencapai Rp60.000 per kilogram, yang naik 100% dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai besar mencapai Rp90.000 yang semula hanya dijual Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak sepekan belakangan. Padahal untuk stok cabai sendiri diakui oleh pedagang masih cukup berlimpah dan tidak ada kendala. Sementara itu, saudara, puluhan hektar tanaman padi di Desa Tondro 5, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, rusak diserang hama wereng yang meningkat di musim tanam tahun ini. Tanaman padi ini sudah mulai menguning dan siap panen beberapa hari ke depan. Namun, para petani di wilayah ini memastikan hasil panen menurun drastis dan mereka menderita kerugian jutaan rupiah.
Akibat serangan hama, buah padi yang mulai berisi ini menjadi kosong serta batangnya membusuk dan patah. Untuk menanggulangi serangan hama walang sangit yang semakin meluas, sejumlah petani telah melakukan penyemprotan. Namun, hal itu tidak banyak membantu lantaran serangan hama sudah terlanjur meluas. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat perkembangan hama cepat berkembang biak. Jadi ini ceritanya kan terancam gagal panen kalau begini Pak ya? Terancam gagal panen ini ceritanya ini. Karena lebih banyak ini Pak? Iya, lebih banyak putihnya daripada yang utuhnya. Penyebabnya apa kira-kira ini Pak? Penyebabnya ini wering lah semua. Wering sama ulat padi? Ulat. Kita ke sorotan lain, Saudara. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung menyediakan 227.000 tiket perjalanan mudik Lebaran. Dari total tersebut, sebanyak 70.000 tiket sudah ludes terjual. Meski belum memasuki masa Ramadan, warga Kota Bandung sudah menyerbu tiket mudik Lebaran tahun 2024 dan sudah terjual 30% dari kuota untuk tujuan Malang, Solo Balapan, dan Surabaya dari H-7 Lebaran atau dari tanggal 4 hingga 9 April sudah habis terjual. Namun untuk tanggal yang lain masih tersedia. PT KAI juga akan mengoperasikan kereta tambahan untuk mudik nantinya dan menginformasikan kembali tiket kereta yang masih tersedia. Kami sampaikan keberangkatan dari stasiun Bandung, Malang menggunakan KA Malabar tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 April sudah habis. Terus KA Bandung, Solo Balapan, KA Lodaya sama sudah habis terjual 4, 5, 6, 7, 8, 9 April. Bandung, Surabaya menggunakan Argo Wilis, Turangga maupun Mutiara Selatan sama 4, 5, 6, 7, 8, 9 April sudah habis terjual. Namun hari-hari yang lain masih tersedia. Untuk keberangkatan dari stasiun Kiara Condong, KA Kahuripan, relasi Kiara Condong Blitar, tanggal 1 sampai 13 April sudah habis terjual. KA Kutojaya Selatan, relasi Kiara Condong Kutoarjo, tanggal 1 sampai tanggal 12 sudah habis terjual. Saudara, 29 Februari lalu diperingati sebagai Hari Penyakit Langka Dunia untuk meningkatkan solidaritas bagi orang-orang yang berjuang menghadapi penyakit atau kelainan genetik langka. Kami ajak Anda menyimak kisah seorang ibu yang dengan sekuat daya membesarkan buah hatinya yang memiliki kelainan genetik langka. Charleta Kiana Hidayat atau Kia sama seperti anak-anak lain seusianya. Ia ceria menikmati warna-warni masa kecil bersama adik dan teman-teman. Namun Kia yang berusia 7 tahun dan duduk di kelas 1 sekolah dasar ini adalah anak yang spesial. Kia yang manis mengidap kelainan genetik langka. Semua berawal saat sang ibu melihat ada yang tidak biasa pada bentuk kepala Kia saat masih berusia 2 bulan. Dengan penuh kecemasan, ibu memeriksakan Kia ke rumah sakit. Ibu menyangka Kia mengidap hidrosefalus, namun diagnosis dokter sungguh mengejutkan. Kia mengidap kelainan genetik langka, sehingga saat umur 2 bulan, kepalanya harus dioperasi. Ketika CT scan itu memang terlihat tengkoraknya sudah menutup. Jadi Clauson syndrome ini ciri khas utamanya adalah penutupan tengkorak kepala yang lebih awal gitu. Padahal seharusnya di usianya itu belum menutup, tapi anak dengan diagnosa ini tengkoraknya sudah menutup, jadi terjadi malformasi gitu yang merubah bentuk kepala, bahkan juga ada yang merubah bentuk matanya sampai matanya tuh agak menonjol keluar gitu, ada yang seperti itu. Tapi kalau di anak saya alhamdulillah nggak seperti itu. Untuk mendapatkan dukungan membesarkan anak dengan kondisi berbeda, sang ibu bergandengan tangan dengan komunitas Indonesia Rare Disorders atau perkumpulan anak-anak dengan penyakit langka. Untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas bagi orang-orang yang berjuang menghadapi penyakit atau kelainan yang langka, komunitas Indonesia Rare Disorders menggelar peringatan Hari Penyakit Langka Dunia. Komunitas Indonesia Rare Disorders menjadi wadah bagi orang tua berbagi informasi dan saling memberikan dukungan, mengasuh anak-anak dengan penyakit langka. Komunitas ini berupaya agar pemerintah
makin memperhatikan anak-anak berpenyakit langka yang lambat mendapatkan diagnosis. Apalagi tes genetik sebagai bahan diagnosis harganya sangat mahal. Syukurlah, tahun ini Kementerian Kesehatan mulai memetakan para penderita penyakit langka. Para penderita juga akan difasilitasi tes genetik. Screening juga akan dilakukan pada bayi baru lahir agar penyakit langka bisa terdeteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat. Kita itu menaungi orang tua dengan anak-anak kelainan langka. Di situ kita bisa sharing-sharing ya, bagaimana cara merawat anak, bagaimana memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Kementerian Kesehatan secara masif memang melakukan kegiatan transformasi sistem kesehatan, di mana dalam pilar pertama transformasi layanan primer kita sudah mendukung adanya screening, karena diharapkan dengan screening, apalagi screening untuk bayi baru lahir, ya diharapkan bahwa bayi-bayi itu bisa terdeteksi, khususnya untuk yang memang penyakitnya sudah ada obatnya. Bergabung dengan komunitas Indonesia Rare Disorders membuat orang tua Kia tidak berjalan sendirian. Mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk membesarkan Kia. Anak baik ini mendapat terapi dan penanganan yang optimal untuk tumbuh kembangnya. Gini, kalau emang sih terdengar klise ya, tapi emang itu kenyataannya, kalau produk Tuhan itu nggak ada yang gagal, semuanya itu diciptakan dengan sempurna. Cuman keterbatasan kita aja yang memandang kesempurnaan itu seperti apa gitu kan. Jadi jangan berkecil hati untuk mama-mama, papa-papa yang punya anak dengan kelainan genetik langka, karena kita bisa memaksimalkan tumbuh kembang mereka, bahkan mereka juga bisa hidup berdampingan dengan anak-anak yang tidak mempunyai kelainan langka atau kelainan apapun gitu. Jalan untuk membuat Kia menikmati masa kanak-kanak masih panjang. Orang tua tidak pernah berlelah memberikan seluruh diri mereka untuk si buah hati. Namun terlebih dari itu, komunitas Indonesia Rare Disorders berharap kesadaran mengenai penyakit langka bisa makin bertumbuh. Jangan ada lagi stigma negatif dan ada tempat yang setara untuk anak-anak istimewa ini. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda saudara, sebuah komunitas penenun di Kabupaten Toba, Sumatera Utara menghidupkan kembali tradisi kain ulos yang diproduksi dengan alat tenun bukan mesin dan menggunakan pewarna alami. Puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamam. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Seperti biasa kami punya informasi kuliner di Sapa Indonesia Siang. Saudara, kali ini kuliner unik perpaduan Indonesia dan Jepang yang hadir di kota Surabaya, Jawa Timur. Kuliner yang diberi nama Sego Bungkus Jepang ini memadukan masakan khas Jepang dengan nasi yang dibungkus kertas dan daun pisang ala Nusantara. Selain penyajian yang unik, rasanya juga menggugah selera. Nah, penasaran seperti apa kelezatannya? Kami sajikan untuk Anda liputannya. Banget, tadi tuh unik juga, dibungkus pakai bungkus nasi gitu, tapi isinya itu di Jepangan gitu, jadi enak banget. Nasi yang dibungkus tadi unik, jadi beda daripada yang lain. Biasanya kan nasinya nasi pecel, ini nasinya pakai telur omega, dagingnya juga daging beef slice yang premium, dan ayamnya itu digoreng dengan kematangan yang pas juga. Terus ada bumbu-bumbu di Jepangannya juga, ada yakinikunya juga. Saudara, ulos, kain Nusantara khas masyarakat Batak telah diproduksi secara massal dengan tetap mempertahankan motif yang syarat makna. Kini, pembuatan kain ulos secara tradisional kembali digalakkan dengan menggunakan pewarnaan alami dan diproduksi dengan alat tenun, bukan mesin. Siapa yang tidak kenal ulos? Kain tradisional khas masyarakat Batak yang berbentuk selendang. Ulos saat ini telah diproduksi secara massal dengan beragam warna, namun tetap mempertahankan motif yang syarat makna dari leluhur bangsa Batak. Saat ini, ulos yang diproduksi secara tradisional sudah jarang dilakukan. Istilahnya sekarang slow fashion atau fashion lambat, yaitu praktik memproduksi dan memakai pakaian dalam waktu yang lama, daya tahan dan kualitas tinggi, serta proses produksi yang ramah lingkungan. Dalam slow fashion, produksi pakaian lebih memperhatikan kebutuhan dan kualitas dibanding kecepatan dan kuantitas.
Slow fashion pada tenun Batak lebih mendekati tradisi menenun di masa lampau. Sejak berabad lalu, orang Batak menenun ulos dengan alat tenun bukan mesin. Mereka juga menggunakan bahan-bahan alami untuk pewarnaan. Ini membuat tenun ulos lebih tahan lama dan berkualitas sangat baik. Untuk menggalakkan slow fashion pada ulos, Toba Tenun, sebuah usaha sosial, mendirikan komunitas Jabu Bonang untuk merevitalisasi dan melestarikan ulos. Komunitas Jabu Bonang menjadi rumah karya bagi 200 penenun di sekitar Danau Toba yang memiliki nyala semangat yang sama menjaga tradisi tenun Batak sekaligus pemberdayaan ekonomi. Jadi dia tenun-tenun yang digunakan itu mengandalkan penggunaan pewarnaan alami, terus benangnya 100% organik, jadi 100% katun. Jadi kita tidak menggunakan benang sintetis ataupun menggunakan pewarna kimia. Itu nilai dari sisi komponen materialnya. Kemudian dari sisi kemitraan dengan penenunnya, kita menggunakan kerjasama yang sifatnya fair trade. Jadi harga ke penenun itu memang kita buat lebih tinggi, disesuaikan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pendapatan mereka sepanjang mengerjakan tenun dari sobat tenun itu lebih tinggi dibandingkan kalau mereka bekerjasama dengan pihak lain. Karena target kita adalah fair trade, pemberdayaan wanita. Sehelai tenun ulos harganya 2 hingga 15 juta rupiah. Selain untuk kebutuhan adat, tenun ulos digunakan untuk membuat tas, dompet, dan kipas tangan yang dijual mulai dari Rp150.000. Kain ulos juga dijahit menjadi beragam pakaian yang modis dengan harga 1,5 hingga 3,5 juta rupiah. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Informasi usai jeda saudara, seorang ibu berduka atas kematian bayi kembarnya yang berusia 5 bulan di Rafah, jalur Gaza, Palestina akibat serangan udara yang dilakukan Israel pada Sabtu malam kemarin. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Manis dan gurih, bumeri mulu. Dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Rasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada. Gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Di tanganmu
botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Saudara, seorang perempuan berduka atas kematian bayi kembarnya yang berusia 5 bulan di Rafah, jalur Gaza, Palestina. Serangan keji udara Israel pada Sabtu malam tidak hanya menyebabkan kematian bayi kembar dan suaminya, namun juga 11 anggota keluarganya. Rania Abu Anza, perempuan Palestina ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa hamil dan memiliki bayi kembar laki-laki dan perempuan. Namun, serangan udara Israel yang menghantam rumah keluarga besarnya di Rafah, jalur Gaza, Palestina, pada Sabtu malam telah menewaskan bayi kembar, suami, dan 11 anggota keluarga lainnya. Sambil terisak dan mendekap selimut bayi di dadanya, Abu Anza menyebut dari 14 orang yang tewas dalam serangan di rumahnya, 4 diantaranya adalah anak-anak dan 4 perempuan, termasuk sepupunya yang sedang hamil dan kerabat lainnya. Alhamdulillah, Allah كرمني بنت ولدت في نص الثامن صار معي طلق مبكر قصفوا في الحرب السبت الجمعة أنا ولدت كنت مجهزة المواعي عملت لهم كل حاجة بصراحة ما شبعتش منهم أنا والله ما شبعت لسه وأبوهم راح سمى البنت على اسمه لا سميتها وساء عشان تحمل اسمه وراحت مع أبوها. Serangan udara Israel menghantam rumah-rumah sejak dimulainya perang di Gaza. Bahkan di Rafah yang dinyatakan sebagai zona aman pada bulan Oktober ini, kini menjadi target serangan darat Israel. Dilaporkan serangan sering terjadi tanpa peringatan pada tengah malam. Mayoritas korban serangan Israel adalah perempuan dan anak-anak. Tidak hanya warga Palestina, tetapi warga dunia juga terus menyerukan Israel untuk segera menghentikan serangannya ke jalur Gaza Palestina, agar tidak ada lagi korban sipil berjatuhan. Kita ke sorotan lain, saudara. Tagihan dokter hewan adalah pengeluaran yang sulit ditanggung oleh beberapa pemilik hewan peliharaan. Bagi populasi tunawisma di Australia yang terus bertambah, biaya tersebut hampir mustahil untuk dipenuhi. Sebuah klinik hewan pop-up membantu mengatasi masalah ini di kota Tasmania dengan menawarkan perawatan gratis kepada hewan peliharaan para tunawisma. Sudah lebih dari 6 bulan sejak salah seorang warga kehilangan anjingnya dan masih sangat merindukannya. Hewan peliharaannya adalah seekor anjing persilangan, Heeler Kelpie, berwarna biru yang disebut Pumba, dan dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan sendiri. Saat itulah, klinik Pets in the Park turun tangan. First thing they said to me was, we have a free put-down service for violent dogs. That was the very first thing they said. And they hadn't even met him. They were just watching him. Klinik perawatan dokter hewan pop-up menawarkan perawatan gratis untuk tunawisma di Launceston sebulan sekali. Dan saat ini permintaan perawatan berada pada rekor tertinggi.
can't sometimes afford the rent increase when that comes along, and it's just the tipping point to see them into homelessness because they just can't afford to stay where they are. Menurut sensus terbaru Australia, 120.000 orang menjadi tunawisma setiap malam dan sekitar 1 dari 10 orang memiliki hewan peliharaan. Hubungan yang mereka miliki dengan hewan peliharaan sangat penting bagi banyak orang yang hidup di jalanan. Namun biaya yang terkait dengan perawatan hewan peliharaan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih menantang bagi pemiliknya. Berniat untuk menguras sumur karena adanya bangkai kucing, 2 warga Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan meninggal di dalam sumur. Diduga kedua korban keracunan gas dari mesin sedot Alkon yang digunakan di dalam sumur. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aroma kelapa, manis dan gurih, bumbu dicalup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Rasa juga renyes lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Inspirasi dari secangkir semangat, kopi kapal api, jelas lebih enak. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Hey guys.
puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kita tiba di penghujung Sapa Indonesia Siang. Saudara, komplotan perampok menggunakan seragam polisi lalu lintas menghentikan sebuah truk bermuatan rokok dengan dalih pelanggaran lalu lintas. 3 dari 9 pelaku yang terlibat telah ditangkap, sedangkan 6 lainnya masih buron. Menurut polisi, komplotan ini terbagi menjadi 2 tim. 1 tim bertindak sebagai eksekutor dan 1